Hai sahabat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-281 bertepatan dengan bab ke-1328. Pada saat ini, keempat kontestan naik ke atas dua arena. Dua arena itu berada di bagian kanan dan kiri masing-masing dari arena tersebut dikelilingi oleh kursi penonton. Hari ini tidak ada tempat duduk kosong. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, suara tepuk tangan dan siulan tidak berhenti sama sekali. Yi-Chen berdiri di bawah ring di belakang Qin Ok-soo. Titik itu merupakan posisi pelatih di kompetisi sanda. Pelatih dari pihak lawan terus saja memandangnya dengan gugup. Dia juga tidak henti-hentinya menatap Qin Ok-soo yang sudah berada di arena. Handuk di tangannya selalu siap sedia. Jika muridnya sudah terlihat tidak kuat lagi bertahan di arena, dia akan menjadi orang tercepat yang melemparkan handuk itu dan mengaku kalah. Di atas arena, Qin Ok-soo memandang musuhnya yaitu Victoria dengan tatapan dingin. Sebelum Yi-Chen membantu Qin Ok-soo meningkatkan stamina-nya, dia sama sekali bukan tandingan Victoria. Lagi pula wanita dari Australia memiliki badan yang tinggi dan besar. Badan dan energi Victoria jelas lebih baik dari Qin Ok-soo yang dulu. Tapi sekarang Qin Ok-soo memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Victoria. Hanya saja Qin Ok-soo sedang berpikir dengan cara apa sebaiknya dia mengalahkan Victoria dalam sekali serangan. Sementara itu pada arena yang satunya, Ito Nanako juga sedang memikirkan hal yang sama. Matanya tidak terarah pada musuhnya yaitu Michele, melainkan ke arah Yi-Chen yang ada di arena sebelah. Meskipun Yi-Chen tidak memandang penting dirinya saat ini, tapi dia yakin bahwa jika dia tampil dengan sempurna ini, Yi-Chen pasti akan memandang penting dirinya. Tapi yang sempurna itu harus seperti apa? Sepertinya itu Nanako harus mengalahkan Michele dengan satu serangan seperti yang dikatakan gurunya. Tepat pada saat itu, wasit di kedua sisi ring mengumumkan dimulainya pertandingan pada saat yang bersamaan. Di sini, Qin Ok-soo menatap tajam Victoria. Gadis itu bersiap untuk mencari kelemahan musuhnya. Victoria merasa agak takut pada Qin Ok-soo, jadi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang maju. Untuk sementara waktu, dia masih saja memasang postur defensif sambil menatap Qin Ok-soo dengan waspada. Di sisi lain, begitu pemain Amerika yaitu Michele berteriak keras dengan langsung menyerang Itu Nanako. Begitu Michele, dia sudah lama ingin mengalahkan Itu Nanako dan dia juga tahu bahwa kekuatan dirinya jauh dari Qin Ok-soo, jadi dia memusatkan seluruh energinya pada Itu Nanako. Serangan orang Amerika itu sangat ganas dan blak-blakan. Sekali mulai langsung menyerang dengan seluruh kekuatan. Itu Nanako hanya bisa mundur dengan cepat sambil menghindari serangan lawan yang bertubi-tubi. Pada saat ini Itu Nanako belum berani karena dia memiliki tekad. Di dalam hatinya, dia ingin mengalahkan Michele dengan satu kali serangan dan memperlihatkannya kepada Yi-Chen. Jadi dia tidak boleh menyerang secara membabi buta. Itu Nanako harus menentukan waktu yang tepat untuk mengakhiri pertempuran dalam sekali waktu. Qin Ok-soo sudah mulai mendekati Lee Bru-jin saat ini sambil mengayunkan tubuhnya untuk menghindar. Dia terus memperdekat jarak dengan Lee Bru-jin. Pada saat yang sama, Qin Ok-soo juga mencari kesempatan paling tepat untuk menyerang.
Tapi Victoria sangat waspada terhadap Qin Oksu. Dia terus saja mundur dan selalu ingin menjaga jarak dari Qin Oksu. Ketika Victoria dipojokkan ke sudut ring oleh Qin Oksu secara tiba-tiba mengambil kesempatan itu untuk menyerbu ke arah Victoria layaknya kelinci yang melompat. Victoria sambil sangat tegang kedua tangannya dia letakkan di depan wajah, siap untuk menghalau serangan pertama dari Qin Oksu. Qin Oksu melangkah maju dengan cepat. Dia melompat lebih dari setengah meter ke udara, kemudian mengayunkan kakinya. Tubuhnya berputar di udara dan kaki kanannya pun dia tendangkan sekeras-kerasnya ke arah Victoria. Suara Qin Oksu yang sedang menendang dan memecahkan udara bahkan sampai terdengar. Victoria benar-benar terkejut. Victoria telah menyaksikan pertandingan Qin Oksu melawan Joanna. Victoria tahu bahwa Qin Oksu adalah tipe petarung yang meledak-ledak. Dan dengan tendangan ini Victoria takut dirinya akan terbang langsung keluar dari ring seperti Joanna. Alhasil Victoria menarik kaki kanan ke belakang, kedua kakinya membentuk segitiga dengan permukaan lantai. Dengan ini dia bisa lebih menstabilkan kekuatan tubuh bagian bawahnya. Kemudian Victoria meletakkan kedua tangannya di depan tubuh bersiap untuk memblokir serangan Qin Oksu. Tapi Victoria bukan Joanna dan Victoria tidak tahu seberapa kuat tendangan Qin Oksu. Victoria hanya merasakan kedua lengannya terkena serangan yang teramat besar. Kemudian dia mendengar suara retakan sebanyak 2 kali. Dari kedua lengannya pun patah karena tendangan itu. Disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, Victoria pun tidak bisa lagi menahan kekuatan yang teramat besar itu. Dirinya sama persis seperti Joanna pada pertandingan yang lalu, terpental ke belakang dan keluar arena. Teriakan heboh terdengar di seluruh penjuru gimnasium. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Oksu bisa begitu kuat. Pelatih Victoria juga terlihat sangat ketakutan sekarang. Dia dengan cepat melemparkan handuk ke udara dan berlari ke Victoria dengan sangat gugup. Setelah beberapa saat Victoria dibawa pergi dari arena oleh dokter. Wajahnya terlihat kesakitan. Alhasil Qin Oksu sekali lagi menang dan maju ke babak final. Sorak pecah di arena kompetisi. Hal tersebut merupakan terobosan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemain Tiongkok. Qin Oksu adalah pemain Tiongkok pertama yang masuk babak final dan kompetisi sanda perguruan tinggi tingkat internasional. Selagi sisi area yang ini merayakan selebrasi, dari sisi arena yang lain, Itu Nanako dihajar habis-habisan oleh Mekele. Itu Nanako tidak menyerang sama sekali sedari tadi. Alhasil Mekele meninju wajahnya berkali-kali, sudut bibirnya dan matanya berdarah serta lembam benar-benar terlihat menyedihkan. Selagi Mekele bertanya-tanya kepada Itu Nanako hanya bertahan dan tidak melawan balik, dia pun juga mengambil kesempatan itu untuk memukul Itu Nanako secara membabi buta. Menurut pendapatan Itu Nanako pasti sedang tidak fokus. Itu sebabnya Mekele mengambil kesempatan ini untuk melangkahkan Itu Nanako dengan satu serangan. Mengalahkan Itu Nanako dengan satu serangan. Itu Nanako merasakan sakit yang tajam dari bagian yang terluka. Dia mencoba untuk melawan balik beberapa kali, tetapi Itu Nanako menahan keinginannya itu. Itu Nanako memperingatkan dirinya sendiri dalam hati, aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku ingin menang dengan satu serangan. Aku harus menang hanya dengan satu serangan. Aku akan membuat Ichen memandangku dengan tatapan kagum. Mekele, gunakan saja seluruh kekuatanmu. Aku tidak akan melawan balik. Setidaknya aku tidak akan melawan sampai aku menemukan titik kelemahanmu. Karena di mataku kamu sama sekali bukan musuh, melainkan rapor.
untuk membuktikan nilaiku di mata Yichen. Mekele tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh itu nanaku. Mekele hanya berpikir akhirnya dia memiliki kesempatan untuk balas dendam dan mengharumkan kembali namanya. Mekele sudah berkali-kali dikalahkan oleh itu nanaku. Hari ini dia akan mengalahkan itu nanaku di hadapan seluruh dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Memikirkan hal tersebut membuat Mekele memukuli itu nanaku tanpa henti. Setiap pukulan benar-benar ganas. Pada saat itu wasit dari ring satunya telah mengumumkan kemenangan Qin Oksu. Qin Oksu bergegas turun dari arena dan memeluk Yichen dengan penuh semangat. Dia merasa senangnya bukan main. Yichen menepuk punggungnya dan tersenyum. Jangan terlalu senang sekarang. 2 hari lagi kamu masih punya satu pertandingan. Cepat mandi dan ganti bajumu. Qin Oksu lekas-lekas mengangguk. Dengan mata penuh kekaguman, dia berkata, "Pelatih Ji, kamu harus menungguku. Jangan mengambil kesempatan untuk kabur saat aku sedang ganti baju." Yichen mengangguk, "Baik, aku akan menunggumu." Qin Oksu merasa lega setelah membungkuk kepada penonton. Qin Oksu pun kembali ke tempat istirahat yang ada di belakang arena. Tidak lama setelahnya, Yichen mulai memperhatikan pertarungan di arena satunya. Yichen melihat dari kejauhan dan dia merasa sangat terkejut. Yichen tidak menyangka itu nanaku bisa dipukuli dan dihajar oleh gadis Amerika itu. Itu nanaku tampak sangat pasif dan tidak melakukan perlawanan. Terlebih lagi, wajah cantiknya juga lembam dan berdarah akibat dipukul berulang kali. Khususnya di sudut mata kanan, sepertinya ada luka terbuka. Luka itu sangat tidak enak untuk dipandang. Mau tidak mau, Yichen melangkah ke tepi ring dan dengan hati-hati mengamati itu nanaku. Yichen menyadari bahwa meskipun itu nanaku terluka dan sangat pasif, tapi kedua matanya terus mengamati setiap pergerakannya lawan dan tidak lengah sedikit pun. Yichen tidak mengerti. Padahal itu nanaku sudah mengamati lawan sejak tadi, tapi kenapa dia tidak membalas apa yang sedang dia tunggu? Tepat pada saat itu nanaku bisa melihat Yichen dengan jelas. Bukan hanya tercengang, itu nanaku juga sangat terkejut karena itu nanaku bisa melihat sekelebat kekhawatiran dari mata Yichen. Itu nanaku bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kekhawatiran di mata Yichen ditunjukkan kepadaku? Apakah dia mengkhawatirkanku? Tapi pada detik berikutnya itu nanaku langsung memarahi dirinya sendiri. Mana mungkin Yichen mengkhawatirkanku? Di matanya aku hanya seorang gadis Jepang berpandangan sempit. Terlebih lagi, kekuatanku sama sekali tidak ada artinya bagi Yichen. Selain itu, rekanku pemain menyakiti rekannya. Guruku juga pernah menghinanya. Meskipun aku tidak pernah menghinanya, tapi dia pasti membenciku karena guruku. Jadi bahkan jika Yichen kasihan padaku karena aku sedang melawan Mekele, dia tidak mungkin benar-benar mengkhawatirkanku secara pribadi. Tapi pandangan matanya ke arahku benar-benar menyiarkan kekhawatiran. Apa jangan-jangan dia benar-benar mengkhawatirkanku? Sepertinya jika aku ingin tahu apakah dia sungguh mengkhawatirkanku, aku tidak hanya arah satu cara. Memikirkan hal ini, itu nanaku yang kala itu sedang menahan serangan Mekele sengaja membuka sedikit celah bagi Mekele supaya dia bisa menyerang. Puk! Mekele memanfaatkan kesempatan itu dan memukul pipi kanan itu nanaku. Pipi gadis Jepang itu langsung meninggalkan lembam berwarna ungu kehitaman, bahkan ada sedikit darah di sana. Ketika itu nanaku menahan pukulan lawan. Matanya terpaku pada Yichen. Itu nanaku menyadari bahwa pada saat Mekele memukulnya, kekhawatiran di wajah Yichen terlihat lebih jelas. Meskipun wajah itu nanaku terasa sakit, tapi entah kenapa dalam hatinya dia merasa sangat senang. Yichen benar-benar mengkhawatirkanku. Memikirkan hal tersebut membuat itu nanaku menyunggingkan senyum malu-malu layaknya seorang gadis. Mekele sangat senang karena serangannya tadi berhasil. Melihat hal ini membuatnya tiba-tiba mengerutkan alis dan membatin dalam hati. Ada apa dengan itu nanaku hari ini? Katakanlah dia sedang tidak fokus, tapi tidak mungkin dia memakai alasan itu sekarang, bukan? Dia bahkan masih sempat
tertawa saat dipukul. Apa dia sudah gila? Di tengah kebahagiaannya yang meletup-letup, itu Nanako tiba-tiba menyadari bahwa gerakan Michele melambat. Pada saat ini, itu Nanako langsung menyadari bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu telah datang. Selain itu, Yi-Chen ada di sini dan sedang menatap dirinya. Yi-Chen menatap dirinya dengan pandangan mata penuh kekhawatiran. Itu Nanako pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkan Michele dalam sekali serang. Bukan hanya supaya Yi-Chen terkejut akan dirinya, tetapi juga akan membuat Yi-Chen bertepuk tangan untuk dirinya. Ketika itu Nanako memikirkan hal ini, tekad yang kuat terus mendukungnya. Dia menahan rasa sakit di tubuh, kemudian semua kekuatan di tubuhnya meledak dalam sekejap. Segera setelah itu terlihat itu Nanako tiba-tiba melompat dari tempat dan memutarkan badan tubuhnya berputar 270 derajat. Kaki kanan yang ramping terangkat tinggi, lalu dia memandang tempat menendang tepat mengenai wajah Michele. Michele masih heran dengan performa itu Nanako yang tampak berbeda hari ini. Dia sama sekali tidak menyangka itu Nanako akan menyerang dirinya secara tiba-tiba. Selain itu, Michele juga tidak menyangka bahwa seluruh kekuatan di tubuh Nanako telah meledak karena Yi-Chen. Kekuatan Nanako dalam serangan ini telah jauh melampaui kondisi puncak yang bisa dicapainya pada hari-hari sebelumnya. Ketika Michele kembali sadar dan bergegas untuk melawan, setelah waktu yang diberikan itu Nanako untuknya telah berlalu. Dia merasa tubuhnya dikelilingi oleh bayangan hitam yang membawa kekuatan kuat. Bayangan tersebut tiba-tiba menyerbu kemari ke wajahnya. Dia seketika panik ketika dia hendak menghindar. Kekuatan kuat itu telah menghantam dirinya. Pong! Dia merasa otaknya seolah terputus karena pandangan itu. Otaknya menjadi kosong. Dia kehilangan kesadaran dan langsung jatuh. Ini semua orang terkejut. Tadinya itu Nanako masih berada dalam posisi pasif. Dia terus dipukuli habis-habis oleh Michele. Tidak ada yang menyangka kekuatannya bisa tiba-tiba meledak dan membuat Michele pingsan dengan satu tendangan. Setelah hening sejenak, terdengar tepuk tangan meriah yang meletus di arena. Bagi mereka, pertandingan hari ini sungguh luar biasa. 2 ring dan 2 babak pertandingan. Kedua pemenang hanya menggunakan 1 jurus untuk mengalahkan musuh. Apalagi Kin Oksu yang mematahkan kedua lengan lawan dengan hanya 1 tendangan. Itu sungguh sangat luar biasa. Bagai dahsyatnya angin topan. Adapun itu Nanako, meski dia terus dipukuli lawan, tapi sebelumnya dia memang belum beraksi. Benar saja, begitu dia beraksi, itu langsung jurus yang mematikan. Dia mencari peluang ketika lawan kehilangan kesadaran, lalu langsung mengalahkan lawan dengan 1 jurus. Melihat itu, Yi-Chen yang berada di arena penonton juga terkejut. Dia melihat itu Nanako terus dikendalikan oleh lawan. Tidak disangka setelah ditinju sekian banyak kali, wanita ini masih dapat mengambil kesempatan untuk membalikkan posisi dengan mengalahkan lawan dalam satu tendangan. Kesabaran dan keberanian semacam ini memang mengagumkan. Saat ini wasit melangkah maju untuk memeriksa keadaan Michele. Setelah memastikan bahwa Michele benar-benar sudah pingsan, dia langsung memanggil dokter tim turnamen. Setelah dokter datang untuk memeriksa, dia menemukan bahwa Michele memang sudah pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Oleh karena itu, beberapa anggota staf langsung meletakkan Michele yang pingsan ke atas tandu dan bergegas ke rumah sakit. Di atas ring, pemandangan Nanako menyapu kerumunan bersemangat dan bersorak, lalu berhenti di wajah Yi-Chen. Melihat wajah Yi-Chen masih memasang ekspresi terkejut, dia merasa sangat senang. Yi-Chen, aku akhirnya mencapai tujuan menang dengan 1 jurus. Apakah aku membuatmu kagum? Yi-Chen bertatapan dengannya saat ini. Dia agak terkejut dengan ketekunan yang terkandung dalam mata gadis Jepang ini, serta jejak kegigihan dalam ekspresinya. Setelah beberapa saat, Yi-Chen mengacungkan jempolnya dari jarak jauh. Beberapa detik kemudian, ia menundukkan jempol dan melambai
Pada itu Nanaku lalu berbalik dan pergi. Melihat punggung Yi Chen yang menjauh, itu Nanaku merasa kehilangan. Tapi ketika mengingat Yi Chen baru saja mengacungkan jempol kepadanya, perasaan manis membanjiri hatinya lagi. Wasit mengambil mikrofon dan berkata, "Sekarang aku umumkan bahwa pemenang pertandingan ini adalah peserta dari Jepang. Itu Nanaku. Pertandingan hari ini benar-benar seru banget. Tidak ada yang menyangka dua pemenang dari dua ring dapat langsung lolos ke final dengan mengalahkan lawan dalam satu jurus. Setelah Nona Kin Oksu dari Tiongkok mengalahkan Joanna dari Brazil dengan satu jurus, pada pertandingan sebelumnya sekali lagi dia ditampilkan pertunjukan mencengangkan serupa di mana pemenang mengalahkan lawan dengan hanya satu tendangan. Sungguh pertunjukan yang menakjubkan. Selain itu, peserta dari Tiongkok, Nona Kin Oksu, akan bertanding dengan peserta dari Jepang, Nona itu Nanaku, pada pertandingan final 2 hari kemudian. Peserta yang kalah dari dua babak pertandingan sebelumnya, yaitu Nona Victoria dari Australia dan Nona Michele dari Amerika Serikat, akan bersaing untuk juara ketiga. Kita saksikan pertunjukannya bersama-sama nanti. Penonton sangat bersemangat. Tidak sangka peserta dari Tiongkok ternyata dapat lolos ke babak final dengan lancar. Terlebih lagi performa sangat mantap dalam kedua babak sebelumnya. Dia benar-benar kuda hitam terhebat dalam pertandingan kali ini. Hal menariknya adalah kedua peserta wanita yang maju ke babak final sama-sama merupakan peserta dari Asia. Selain itu, mereka berdua juga merupakan wanita cantik yang langka. Tidak perlu dipungkiri lagi, postur tubuh Kin Oksu yang seksi benar-benar merupakan kualitas terbaik di mata pria. Sementara itu Nanaku terlihat selembut air. Kecantikannya telah mencapai puncak. Tidak disangka wanita cantik dan lembut seperti dia ternyata begitu kuat. Para pria benar-benar terpikat olehnya. Dua wanita cantik yang luar biasa akan bertanding untuk kejuaraan. Pertandingan final pasti akan sangat seru. Di area penonton, Kobayashi Jiro sangat bersemangat. Bahkan mimpi pun dia tidak akan menyangka kedua babak pertandingan ini bisa sedemikian seru. Tidak perlu diragukan lagi bahwa kompetisi 4 teratas telah mendorong popularitas pertandingan ini ke rekor baru. Dengan demikian, pencernaan Shaolin juga akan ikut melonjak ke langit. Ketika Yi Chen berjalan keluar dari gimnasium, Kin Oksu juga telah mengganti pakaian santai dan berjalan keluar bersama ayah dan adik laki-lakinya. Ketika dia melihat Yi Chen, dia hendak bergegas maju dan berbicara dengannya. Namun dia tiba-tiba menemukan ada sejumlah besar reporter menyerbu dirinya, kemudian mengelilingnya hingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kin Oksu telah menjadi sosok yang menarik perhatian di kota Jinling. Para reporter tentu sudah tidak sabar untuk melakukan wawancara mendalam dengannya. Begitu dikepung oleh para reporter, Kin Oksu seketika agak gerah sehingga dia tidak begitu memperhatikan pertanyaan para reporter. Melihat itu, Yi Chen mengirim pesan WeChat kepada Kin Oksu, berkata kepadanya, "Oksu, lakukan wawancara dari stasiun TV dengan baik. Itu bagus untuk masa depanmu. Aku punya urusan lain, jadi aku pergi dulu." Melihat pesan ini, Kin Oksu berjinjit dan melihat keluar dari kerumunan. Terlihat Yi Chen sudah pergi jauh. Hatinya merasa sedikit kecewa. Tetapi ketika dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Yi Chen kepadanya di WeChat, dia pun dengan patuh menenangkan pikirannya dan dengan sabar menjawab pertanyaan reporter. Yi Chen tiba di tempat parkir dan melihat Rolls Royce milik Chen Jekai diparkir di depan BMW milik ayah mertuanya. Melihat Yi Chen datang, Chen Jekai buru-buru turun dari mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, saya telah membawa kosmetik yang Anda inginkan. Barangnya ada di bagasi. Saya akan mengambilnya untuk Anda." "Oke, tolong langsung memasukkannya ke dalam mobil." Sambil berkata, Yi Chen mengeluarkan kunci mobil BMW dan membuka bagasi. Chen Jekai juga buru-buru membuka bagasi Rolls Royce dan mengeluarkan 3 kotak hadiah besar dan mewah dari dalam. Kotak hadiah ini terlihat sangat berharga, bahkan merek mewah seperti Hermes yang seharga ratusan juga pun mungkin tidak memiliki kemasan semewah ini.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu, di part ini sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di channel di video selanjutnya.